Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Saudara-saudaraku, kiranya kasih karunia Allah, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan bagi kita setiap pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya, anugerah-Nya. Kita dituntun, kita dibawa masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dari Palembang, Indonesia, saya menyapa saudara-saudara semuanya yang tetap setia mengikuti renungan ini. Saya meminta maaf karena beberapa hari ini saya tidak aktif untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita kembali dapat mendengar firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya, pernikahan yang dapat kami lakukan dapat berjalan dengan sungguh amat baik. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang ambil bagian, boleh berpartisipasi di dalam pernikahan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari saudara-saudaraku, kita lebih lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dan kita mendengar firman Tuhan. Kita mulai di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Engkau kembali memberikan kami hati yang baru, pikiran yang baru, dan juga kerinduan yang lebih dalam untuk dapat menyenangkan hati Bapa, untuk dapat melakukan firman. Ini kami Bapa, urapi setiap kami yang mendengar firman, ajar kami untuk dapat melakukannya, sehingga firman Tuhan yang kami hidupi, firman Tuhan yang membawa kami semakin kami bijaksana. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, berfirmanlah bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Mengalah untuk Menang. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 20 ayat 1 sampai dengan 30. Nah, saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin.
Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amin. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini, terkhusus di ayat 3 yang berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, saudara-saudaraku, Allah telah memberikan sumber daya bagi kita agar dapat hidup damai dengan orang lain. Firman-Nya meyakinkan bahwa kita dapat marah tanpa membiarkan kemarahan itu menjadi berlarut-larut. Roh Tuhan memampukan kita untuk mengatasi percikan-percikan kemarahan yang dapat menjerumuskan kita kepada tindakan atau ucapan yang dimaksudkan untuk membalas orang yang menjengkelkan kita. Dan Allah telah memberikan keteladanan-Nya untuk diikuti ketika kita merasa terpancing. Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Saudaraku, ada beberapa orang yang memiliki pendapat mengenai kedewasaan yang salah. Kedewasaan bukanlah karena pribadi yang kuat, yang tidak pernah menangis, yang tegar, yang tidak pernah keliru ataupun tidak pernah salah, tidak pernah kalah, dan tidak pernah perlu minta maaf. Hal ini pendapat yang salah. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa manusia yang dewasa dan terhormat adalah manusia yang bisa jatuh, tapi selalu bangkit kembali. Bisa berbuat salah, namun segera menyadari dan memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Manusia dewasa mampu menerima kekalahan dan mengoreksi diri sendiri. Namun, seringkali kita harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit di sekitar kita. Mungkin ada yang suka memulai pertengkaran, menunjukkan kontrol diri sangat sedikit, dangkal, keras kepala, dan menganggap bahwa yang berbicara paling keraslah yang menang. Saudaraku, hindarilah orang-orang seperti ini. Kalaupun harus dihadapi, belajarlah untuk mengalah. Tidak ada gunanya berjuang menang saat menghadapi orang seperti ini. Tidak ada yang akan menang dalam pertengkaran. Belajarlah untuk mundur, berdiam diri, dan mengalah. Waktu dan keadaan akan membuktikan kebenaran. Dan ada saatnya Tuhan menunjukkan pembelaannya bagi kita. Disadari atau tidak,
Mungkin kita pernah terjebak di dalam perselisihan yang merugikan dan merusak hubungan. Perselisihan yang disebabkan hal sepele, atau karena masing-masing merasa dirinya paling benar, tidak mau menghargai yang lain dan tidak mau mengalah, atau karena kita sedang memperjuangkan sesuatu yang nyata kebenarannya, namun orang lain tidak mau menerimanya. Lantas, bagaimana sikap kita untuk menghindari perselisihan, namun tetap mampu menyatakan yang benar? Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan bahwa manusia terhormat adalah orang yang menjauhi perbantahan dan tidak sembarangan mengumbar emosi dan tidak meledak-ledak. Mampu menguasai emosi, mampu mengendalikan lidah dan menghindari pertengkaran. Manusia terhormat adalah orang yang rela mengalah, bukan karena salah ataupun bodoh, tapi karena berhikmat dan memiliki penguasaan diri. Mari saudaraku, milikilah karakter seperti ini. Karakter demikian yang akan menunjukkan karakter Kristus yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk mengalah dalam setiap keadaan yang membawa kami dalam perdebatan, perselisihan, ataupun pertengkaran. Biar hati kami boleh redam oleh kemarahan, dan kami menunjukkan kemurahan, menunjukkan kasih sayang kepada setiap orang. Berkati kami ya Bapa sebagai pengikut-Mu, berkati kami Bapa sebagai orang-orang percaya. Urapi kami Tuhan, biarlah hati kami adalah hati yang lemah lembut, lembut yang mudah diajar, yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami tidak menonjolkan diri kami di depan banyak orang. Ini kami ya Bapa, kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang menaungi kami, yang menolong, membela kami dari hal-hal yang kami tidak lakukan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ajar kami ya Bapa, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami ada di dalam sukacita, damai sejahtera, dan kedamaian daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat dalam beraktivitas. God bless you all. Haleluya.